Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pembelajaran PKN di MISD dengan materi Desain Pembelajaran Kelas 2. Dosen pengampu Ibu Risti Aulia Ulfah MPD. Dengan anggota kelompok 2, 1 Adin Malinda, 203 200136, 2 Afifah Arisa Putri, 203 200139, 3 Vivi Mayer Nawati, 203 200121, 4 Willy Oscar Hendrawan, 203 200124, 5 Yahya Binar Unsayaini, 203 200128. A. Pengertian desain pembelajaran. Kata desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola, model, menata, memaksudkan, dan konstruksi. Dalam bahasa Arab, desain diartikan dengan tahmim, yaitu teknik mengatur sesuatu atau pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang menjadi dasar pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran menurut para ahli diantaranya yaitu Gigny, Briggs, dan Wigger. Mereka mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang, di mana proses tersebut memiliki tahapan dan jangka panjang. Yang kedua, Reiser. Menurut Reiser, desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan dengan konsisten dan teruji. Desain pembelajaran juga sebagai proses yang rumit tapi kreatif, aktif dan berulang-ulang. Definisi ini bermakna sistem pelatihan yaitu pendidikan di organisasi, serta proses yang teruji dan dapat dikaji oleh penerapannya. B. Karakteristik desain pembelajaran. Beberapa karakteristik peserta didik kelas rendah menurut Jamarah antara lain: 1. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan, pertumbuhan jasmani, dan prestasi sekolah. 2. Adanya sikap cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. 3. Ada kecenderungan memuji diri sendiri. 4. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. 5. Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting. Siswa kelas rendah sekolah dasar merupakan siswa yang berada pada masa operasional konkret. Pada masa ini, siswa akan menampakkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama, memandang secara objektif dengan memandang suatu objek ke objek lain secara reflektif dan mampu memandang banyak unsur secara serentak. Yang kedua, proses berpikir dilakukan secara operasional. Yang ketiga, mengelompokkan benda secara operasional. Yang keempat, melihat keterhubungan aturan, prinsip, serta mampu memanfaatkan hubungan sebab dan akibat. Yang kelima, memahami konsep luas, berat, panjang, lebar, dan substansi. Dari pemaparan tersebut, maka dapat dilihat bahwa perkembangan berpikir siswa kelas rendah memiliki karakteristik berdasarkan desain pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, desain pembelajaran konkret. Yang kedua, desain pembelajaran bersifat integratif. Dan yang ketiga, desain pembelajaran bersifat hierarkis. Selanjutnya, saya Yahya Binar Unsayaini dengan NIM 203200128 akan menjelaskan mengenai komponen desain pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam desain pembelajaran pada umumnya adalah menentukan informasi dan keterampilan baru apa yang harus dikuasai oleh siswa ketika mereka sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menganalisis pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menganalisis pembelajaran dalam menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh siswa agar sukses dalam pembelajaran baru. Yang ketiga adalah menganalisis siswa dan konteksnya.
Selain menganalisis tujuan pembelajaran, ada analisis paralel dari peserta didik, konteks di mana mereka mempelajari keterampilan, dan konteks di mana mereka menggunakannya. Yang keempat adalah menulis tujuan kinerja. Tujuan adalah komponen-komponen desain pembelajaran yang menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar. Dan yang kelima adalah mengembangkan instrumen penilaian. Mengembangkan penilaian yang objektif untuk mengukur kemampuan peserta didik serta pencapaian tujuan pembelajaran. Penekanan utamanya adalah mengaitkan jenis keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan dengan komponen-komponen penilaian. Dan yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi ini didasarkan pada teori pembelajaran, hasil penelitian pembelajaran, karakteristik media yang digunakan untuk melibatkan peserta didik, konten yang akan diajarkan, dan karakteristik peserta didik yang berpartisipasi dalam pengajaran. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan ajar. Pada komponen ini, strategi pembelajarannya mencangkup bimbingan untuk siswa, bahan ajar, dan penilaian. Dan yang kedelapan adalah merevisi pembelajaran. Tujuan merevisi adalah untuk menyempurnakan bahan pembelajaran sehingga lebih menarik. Saya Afifah Risa Putri NIM 203200139 akan menjelaskan terkait metode desain pembelajaran kelas 2 atau kelas rendah. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Maka kedudukan metode pembelajaran dalam proses pendidikan merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menggunakan satu metode saja. Namun, metode yang digunakan haruslah bervariasi karena semua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan dalam pemilihan serta penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari oleh siswa agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam metode pembelajaran inovatif yang diterapkan pada kelas 2 atau kelas rendah. Yang pertama adalah metode picture and picture, yaitu suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Yang kedua adalah metode problem solving. Metode problem solving adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan tahap demi tahap secara sistematis. Metode pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang sistematis, terdiri dari tahapan penyajian masalah kepada siswa, kemudian siswa memecahkan masalah tersebut secara tepat, serta dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan pendapat secara lisan tentang analisis masalah dan pemecahannya. Yang ketiga adalah metode VCT. Dalam metode VCT dilakukan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan dalam nilai moral. Melalui metode pembelajaran ini diharapkan dapat diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih nilai-nilai baik yang dimiliki. Nah, penggunaan metode pembelajaran VCT dalam pembelajaran PPKN bagi siswa dirasa sangat tepat. Mengapa? Karena mata pelajaran PPKN lebih menitik beratkan pada ranah afektif. Yang terakhir adalah metode role playing. Nah, metode role playing ini adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat dilakukan. Model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Model pembelajaran bermain peran atau role playing ini dapat mendorong siswa dalam mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. Baik, selanjutnya saya Adin Malinda dengan NIM 203200136. Saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber pembelajaran kelas 2.
Media merupakan alat penyaluran informasi belajar atau penyuluhan pesan berupa materi ajar oleh guru kepada siswa, sehingga siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama yaitu media audio. Media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Yang kedua yaitu media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Contohnya yaitu seperti penayangan film dan juga televisi. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber belajar. Sumber belajar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sumber belajar cetak. Itu terdiri dari buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, denah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar non-cetak. Terdiri dari film, slide, video, model, boneka, audio, kaset, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sumber belajar berupa fasilitas, yaitu berupa auditorium, perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu sumber belajar yang berupa aktivitas atau kegiatan, contohnya seperti wawancara, diskusi, ceramah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan, contohnya taman, terminal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh RPPPKN kelas 2. Nah, contoh RPPPKN dapat diunduh pada file yang sudah kelompok kami lampirkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.